Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro, Bali, dan Banjar. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini merupakan kekacauan terbesar yang terjadi pada kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Berlangsung selama 5 tahun 1825 sampai 1830. Perang ini membuat kas pemerintah menjadi kosong ditambah kehilangan ribuan serdadu Eropa. Perang ini menewaskan kurang lebih 200.000 orang baik militer maupun sipil, menjadikannya pemberontakan paling berdarah dalam sejarah di Hindia Belanda. Latar belakang Perang Diponegoro. Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822 setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IV dikuasai oleh Residen Yogyakarta Hendrik Smitherd yang mencampuri urusan kekuasaan keraton. Sementara itu, Gubernur Jenderal Van der Capelin meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Hal ini tidak disetujui Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton kepada kebangkrutan atas banyaknya tanah yang dikembalikan. Namun, Smitherd berhasil meyakini Ratu Ageng dan Patih Denwerjo selaku wali raja untuk memutuskan kebijakan tersebut. Keraton terpaksa meminjam uang dari Kapitan Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. B. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro sendiri dapat dikatakan disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton. Banyak di antara punggawa keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan-keuntungan sendiri. Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan pulang ke Tegalrejo. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus pada tahun selanjutnya. Pangeran Diponegoro menghapus pajak bagi petani untuk memberikan ruang pembelian makan dan senjata. Perang akhirnya pecah ketika Smitherd pada Mei 1825 memperbaiki jalan Yogyakarta sampai Magelang melalui Tegalrejo. Patok-patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro, sehingga menyebabkan kemarahannya. Ia memerintahkan mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap Belanda dan Keraton Yogyakarta. C. Kronologi Perang Diponegoro. Keraton Yogyakarta berusaha untuk menangkap Diponegoro untuk mencegah terjadinya perang. Pihak keraton merasa bahwa Diponegoro semakin fanatik terhadap keagamaannya. Diponegoro dirasa terlalu tenggelam dan mengabaikan hubungannya dengan keraton, di mana ia bertugas sebagai wali raja. Kediamannya di Tegalrejo dibakar, namun pangeran dapat melarikan diri. Ia berpindah ke Kulon Progo dan kemudian ke Bantul, mendirikan basisnya di Gua Selarong, dan berhasil mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam Perang Suci. 15 orang pangeran bergabung dengan Diponegoro. Ia juga merekrut bandit profesional untuk bergabung melawan Belanda. Perjuangan ini dibantu oleh Kyai Mojo selaku pemimpin spiritual perang, dan kemudian Sentot Alibasa sebagai panglima perang. Pertempuran terjadi secara terbuka, bertempat di puluhan desa. Pangeran Diponegoro menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda ketika musim penghujan tiba. Sementara Belanda pada musim yang sama akan mengusahakan untuk melakukan gencatan senjata. Masing-masing pihak menggunakan mata-mata, kurir, dan penjelajah untuk melihat kelemahan dan peluang untuk menyerbu musuh. Jalur-jalur logistik dan pabrik mesiu dibangun di hutan-hutan Yogyakarta. Sementara Belanda rutin melakukan penghasutan dan provokasi di kalangan masyarakat maupun milisi Diponegoro. Perang berlangsung secara stagnan sampai dengan tahun 1828 ketika Belanda di bawah Jenderal de Kock menerapkan taktik benteng Stelsel yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa.
Kiai Mojo berhasil ditangkap pada tahun yang sama. Menyusul tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Sentot Alibasa menyerah kepada Belanda. Pada Maret 1830, Pangeran Diponegoro yang terjepit di Magelang kemudian menyerah kepada Belanda dengan catatan anggota-anggota laskarnya dilepaskan seluruhnya. D. Tokoh-tokoh perang Diponegoro. 1. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memang tidak kehilangan jabatan di keraton. Malahan ia adalah wali raja bagi Hamengkubuwono V yang masih berusia 2 tahun, bersama Ratu Ageng dan Patih Danurejo. Namun, kebijakan Belanda yang mencekik para petani serta membawa keraton dalam kebangkrutan lebih dari mencampuri urusan dalam keraton. Hal ini membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak baik terhadap Belanda ataupun kalangan keraton Yogyakarta yang berdiam diri. Ia memilih memutus hubungan dengan kerajaan dan mempersiapkan perang suci melawan penindas dan kaum kafir. Ia memobilisasi pangeran, petapi, bandit, dan penduduk biasa untuk membantunya mengobarkan perang yang berlangsung selama 5 tahun. 2. Kiai Mojo. Kiai Mojo adalah sepupu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang ulama. Ia membantu perjuangan Diponegoro selaku pemimpin spiritual dan panglima perang. Hubungannya memang sangatlah erat dengan Diponegoro. Namun kemudian berubah pada tahun 1828 ketika Pangeran Diponegoro menggunakan sentimen Jawa tentang Ratu Adil yang dianggap penyelamat masyarakat dari penindasan. Hal ini dianggapnya sebagai penyimpangan dari kebenaran. Kiai Mojo berhasil disergap oleh pasukan Belanda di Sleman dan dibawa ke Salatiga. 3. Sentot Alibasa Prawiro Dirjo. Sentot adalah keponakan dari Hamengkubuwono IV yang memiliki dendam terhadap Belanda. Ayahnya, Ronggo Prawiro Dirjo, tewas ketika masa pemerintahan Dendles, sehingga ia mendukung ketika Diponegoro mengobarkan pemberontakan. Sentot berhasil diyakinkan untuk menyerah kepada Belanda pada tahun 1829. Ia kemudian dikirim untuk mengalahkan tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri. Sentot berkhianat dan memasuk senjata bagi pemberontak, sehingga ia ditangkap kembali dan diasingkan ke Bengkulu. 4. Jenderal de Kock. Jenderal de Kock adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa pada tahun 1825 sampai 1826. Bertugas untuk memadamkan api pemberontakan Diponegoro di Jawa. Ia menerapkan kebijakan benteng Stelsel untuk mengepung pasukan-pasukan Diponegoro dan menangkap pemimpin perang masyarakat Jawa. Ia berganti jabatan menjadi komandan KNIL sampai dengan tahun 1830 dan berperan sebesar atas penumpasan pemberontakan Diponegoro. Namanya digunakan atas salah satu benteng di Bukit Tinggi yang menjadi titik penumpasan pemberontakan Imam Bonjol di Minangkabau. 5. Hendrik Smitsart. Hendrik Smitsart adalah residen Yogyakarta yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal untuk menangani wilayah tersebut. Ia menjabat hampir bersamaan dengan wafatnya Hamengkubuwono IV yang seharusnya digantikan oleh Hamengkubuwono V yang masih berusia 2 tahun. Smitsart menduduki tahta selama 31 bulan sebagai pemimpin keraton. Hal ini dianggap sebagai penghinaan oleh masyarakat Jawa. Pemasangan patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Diponegoro adalah kebijakan dari Smitsart. Kedudukannya sebagai penyebab meletusnya Perang Jawa sangatlah besar. Akhir Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang menyerah pada Maret 1830 ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukannya yang tidak lagi memiliki pemimpin kehilangan semangat untuk berjuang. Berakhirnya Perang Jawa ini membawa pemimpin-pemimpin di tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda. Sejak tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa menyatakan ketundukannya kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo, sehingga semakin kukuh kedudukan Belanda di Jawa. Meski begitu, perang ini mampu menewaskan 7.000 serdadu Eropa, yang membuat Belanda semakin kesulitan untuk memenangkan Perang Padri kedua di Minangkabau. Setelah perang berakhir, populasi Yogyakarta menyusut separuhnya, sementara keturunan Pangeran Diponegoro diusir dari keraton. Perang Bali. Awal mula kerajaan-kerajaan Bali dengan Belanda. Bali adalah salah satu di Kepulauan Sunda yang berada di timur Jawa. Jarak bentang ini 105 mil geografis dan berpenduduk 700.000 jiwa. Cornelis de Houtman pernah mendatangi pulau itu dan diterima baik. Namun dalam perkembangannya kesepahaman kurang terjalin. Keinginan Belanda untuk menguasai Bali dimulai sejak tahun 1841.
dan seluruh raja di Bali dipaksa untuk menandatangani perjanjian yang isinya agar raja di Bali mengakui setempat dan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1841 dan 1843, sebuah persetujuan diputuskan antara kerajaan setempat dan pemerintah Hindia Belanda, tetapi penduduk Bali segera menunjukkan permusuhan. Khususnya Raja Buleleng berkali-kali melanggar perjanjian. Pemerintah Hindia Belanda mempermasalahkan tradisi Tawangkarang Bali dan menjadikan alasan untuk menyerang dan menghukum Bali. Tawangkarang adalah tradisi Bali, bahwa kapal beserta isinya yang karam dan terdampar di pesisir Bali adalah hak milik raja setempat. Pemerintah Hindia Belanda menganggap tradisi ini tidak dapat diterima dalam hukum internasional. Pihak Belanda menolak dan menunjukkan sikap tidak terpuji, yaitu selalu turut campur urusan kerajaan di Bali dengan mengajukan tuntutan isi sebagai berikut. 1. Membebaskan Belanda dari hukum Tawangkarang. 2. Kerajaan Bali mengakui pemerintahan Hindia Bali. 3. Kerajaan Bali melindungi perdagangan milik pemerintah Belanda. 4. Semua raja di Bali harus tunduk terhadap semua perintah kolonial Belanda. B. Peperangan besar rakyat Bali melawan pasukan Belanda. 1. Perang Bali I. Perang Bali I juga dikenal dengan nama Perang Buleleng. Perang ini berlangsung pada tahun 1846 antara pasukan Belanda melawan kerajaan Buleleng. Hasilnya Belanda tidak hanya berhasil menguasai Buleleng dengan ibu kotanya, Singaraja. Kerajaan Karangasem juga takluk. Benteng kemudian mendirikan di Buleleng. 2. Perang Bali II. Perang ini dikenal pula dengan nama Perang Jagaraga. Dalam pertempuran ini, pasukan Belanda melawan pasukan kerajaan Karangasem yang dipimpin I Gusti Ketut Jelantik. Dalam pertempuran ini, Belanda mengalami kekalahan. 3. Perang Bali III. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Kusamba, berlangsung pada tahun 1849. Dalam pertempuran ini, Belanda berhasil membunuh Raja Buleleng dan I Gusti Ketut Jelantik dan Karangasem. Belanda pun berhasil menguasai Jagaraga. 4. Perang Banjar 1858. Pertempuran ini melibatkan pasukan Belanda melawan rakyat Bali yang dipimpin oleh Yoman Gempol. 5. Puputan Badung. Puputan Badung yang terjadi pada tahun 1906 menjadi penaklukan besar yang dilakukan Belanda di Bali. Bagian selatan Belanda pun berhasil menguasai wilayah Kerajaan Badung. Perang Bali. C. Pasca Perang. Kerajaan Karangasem dan Buleleng menawarkan penyerahan diri dan para penduduk kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Dewan Kerajaan Karangasem dan Buleleng menyerah. Disepakatilah perjanjian baru di mana kewajiban terhadap pemerintah Hindia Belanda diselesaikan dengan cepat. Belanda menyerang wilayah Bali Utara dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian perdamaian yang isinya antara lain sebagai berikut. Benteng Kerajaan Buleleng agar dibongkar, pasukan Belanda ditempatkan di Buleleng, biaya perang harus ditanggung oleh Raja Buleleng. D. Tokoh-tokoh Perang Bali. Yang pertama, I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional, pemimpin dalam Perang Puputan, memimpin pasukan Ciung Wanara, dan wafat pada 20 November 1946 yang dimakamkan di Candi Margatabanan, Bali. Yang kedua, I Gusti Ketut Jelantik, patih Kerajaan Buleleng, dan berperan dalam Perang Jagaraga. Yang ketiga, I Gusti Ngurah Pindah, pengiring I Gusti Ngurah Rai dalam Perang Gerilya. Beliau juga merekam peristiwa Perang Bali dengan menulis buku yang berjudul Perang Bali yang Bersahaja. Perang Banjar. Masuk ke Banjar. Belanda yang mengatasnamakan East India Company datang dan membuat kontrak perdagangan dengan Kalimantan sekitar abad ke-16, tepatnya pada tahun 1606. Penandatanganan kontrak pertama perdagangan lada antara pihak Banjar dan pihak Belanda terjadi pada tahun 1603. Alasan utama kedatangan Belanda ke Banjar adalah lada yang kala itu menjadi komodi mewah di Eropa. Akan tetapi setelah beberapa dekade menjalani hubungan dagang, terjadi konflik kecil dan gencatan senjata yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kontrak lada yang disepakati. Pada tahun 1638, terjadi pembunuhan yang menewaskan sebanyak 64 orang Belanda dan 21 orang Jepang di Waring. Pada abad ke-19, gubernur Belanda yang bernama Herman Willem Dittelers mengambil keputusan untuk angkat kaki dari Banjarmasin. Selanjutnya, pada tahun 1811 Kalimantan diambil alih oleh Inggris.
sebagai akibat dari Perang Napoleon. Akan tetapi, Belanda kembali menandatangani kontrak baru dengan Sultan Banjar pada Desember 1816, sehingga Kalimantan kembali dikuasai Belanda. Berikutnya sekitar bulan Januari 1817, Belanda menggantikan bendera Sultan dengan bendera miliknya. Dan kemudian pelan-pelan kekuasaan Sultan digantikan oleh Hindia Belanda. Kemudian pemberontakan kecil kembali muncul akibat ketidakadilan kontrak yang disepakati. B. Latar belakang Perang Banjar. Perang Banjar dimulai pada tahun 1859 dan berakhir pada tahun 1905. Namun sumber Belanda menyebutkan bahwa perang ini berlangsung sekitar tahun 1859 sampai 1863. Sebenarnya pertikaian dengan pihak Belanda mulai terjadi sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Konflik semakin memanas setelah Belanda ikut campur dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan Banjar. Pangeran Nata yang merupakan wali putra mahkota menyatakan diri sebagai raja dan gelar Sultan Temidullah II pada tahun 1785 dan melenyapkan semua putra almarhum Sultan Muhammad. Akan tetapi ada satu pewaris tahta yang menyelamatkan diri, yaitu Pangeran Amir, dengan bantuan sang paman yang bernama Arung Turawe. Pangeran Amir menyerang kerajaan namun tidak berhasil, dan ia ditangkap lalu diasingkan ke Sri Lanka. Penyebab Perang Banjar. Penyebab Perang Banjar dibagi menjadi dua, yaitu penyebab umum dan penyebab khusus. Penyebab umum terjadinya Perang Banjar diantaranya: yang pertama, ketidaksenangan rakyat Banjar dengan tindakan Belanda yang merajalelanya, pengambil alihan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan. Yang kedua, Belanda terlalu banyak mencampuri urusan kesultanan. Yang ketiga, tujuan Belanda mengambil alih Kalimantan Selatan karena ditemukan tambang batu bara di sana. Sedangkan penyebab khusus terjadinya Perang Banjar diantaranya: yang pertama, Belanda mengangkat Sultan Tamzidullah sebagai Sultan Banjar yang seharusnya dipegang oleh Pangeran Hidayatullah. Setelah Tamzidullah dilengsarkan dari Sultan, Kesultanan Banjar dibubarkan pihak Belanda. Yang kedua, terjadinya monopoli perdagangan lada, rotan, damar, hasil tambang seperti emas, intan, dan lain sebagainya oleh Belanda yang menyebabkan kerugian bagi rakyat. Yang ketiga, Belanda terlalu mencampuri urusan tahta kerajaan di mana saat penentuan pengganti Sultan Adam maka Belanda mengangkat Pangeran Tamzidullah sebagai gantinya karena ia disenangi Belanda. Sedangkan Pangeran Hidayatullah yang lebih berhak hanya diberi kedudukan sebagai Mangkubumi karena ia membenci Belanda. Strategi Perang Banjar. Strategi perang gerilya digunakan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah dengan mendirikan kerajaan baru juga benteng pertahanan di daerah pendalaman dan hutan. Melalui ikatan pernikahan, hubungan kekeluargaan dan kekerabatan rakyat Banjar dan Dayak terikat. Sebagai akibatnya, muncul status Pegustian dan Temenggung sebagai sarana pemersatu dan kekompakan antara Banjar dan Dayak untuk melawan Belanda. Melalui kerabatnya yang ada di Tenggarong, Pangeran Antasari menjalin kerjasama dengan Kutai Kartanegara. Ia mengirimkan surat kepada para pangeran Kutai yang menjadi pelaku penyelundupan senjata api dari Kutai ke Tanah Dusun atau Banjar. Akan tetapi, saat Perang Banjar diteruskan oleh keturunan Pangeran Antasari, Haji Muhammad Sulaiman yang saat itu menjabat menjadi Raja Kutai tidak memberi tanggapan positif akan permintaan bantuan dari Pangeran Perbatasari. Justru Pangeran Perbatasari diberikan pada pihak Belanda tahun 1885. Akhir Perang Banjar. Semakin melemahnya kekuatan pasukan Banjar, tidak seimbangnya persenjataan dan banyaknya pemimpin perlawanan yang wafat, seperti Pangeran Antasari, Tumenggung Jalil,
Pangeran Hidayatullah, dan juga Sultan Kuning. Perlawanan yang masih bertahan ada di daerah Tabalong dengan pimpinan Penghulu Rashid dan Haji Bador. Mereka mendirikan benteng-benteng pertahanan di Sungai Hanyar dan Pasar Arba. Penghulu Rashid dianggap cukup membahayakan bagi Belanda. Lalu mereka membuat pengumuman yang intinya barang siapa yang dapat membawa kepala Penghulu Rashid akan diberi uang sebanyak F1000 atau 1 juta rupiah. Akhirnya, Penghulu Rashid tewas pada tahun 1865 karena pengkhianatan kawan. Setelah Penghulu Rashid wafat, tak ada lagi perang di daerah Banjar dan hulu sungai. Namun masih berlangsung secara sporadis di daerah Barito di bawah pimpinan Pangeran Perbatasari, Haji Bitahir, Pangeran Muhammad Seman, Tumenggung Gamar, Panglima Wangkang, dan lainnya. Pada tahun 1905, Pangeran Muhammad Seman yang merupakan putra Pangeran Antasari tewas tertembak Marsose Belanda. Dan hanya ada perlawanan kecil dari rakyat Banjar. Belanda menganggap bahwa peperangan ini telah berakhir. F. Tokoh perang Banjar. Yang pertama, Pangeran Hidayatullah. Kedua, Pangeran Antasari. 3. Aling. 4. Tumenggung Antaludin. 5. Tumenggung Surapati. 6. Demang Lehman. 7. Panglima Ubuhari. 8. Tumenggung Jalil. 9. Panembahan Muhammad Said. 10. Panglima Batur. 11. Panglima Umbung. 12. Panglima Wangkang. 13. Kiai Sari Kodatan. 14. Alu Idut. 15. Habib Ali. 16. Panglima Mat Narung dari Putus Sibau. 17. Penghulu Muda. 18. Penghulu Rashid. 19. Penghulu Suhasin. 20. Raden Jaija. 21. Tagap Obang. 22. Pembakal Sulil. 23. Muhammad Seman. 24. Kiai Sutakara. 25. Pangeran Jitra Kasuma. 26. Jai Raksapati. 27. Tumenggong Aryapati. 28. Ratu Zaleha. 29. Bulan Jihad. 30. Tumenggung Gamar. 31. Pangeran Miradipa. 32. Pangeran Syarif Umar. 33. Tumenggung Naro. 34. Haji Bu Yasin. 35. Panglima Wangkang. 36. Tamanggung Awan. 37. Tamanggung Belere. 38. Tamanggung Ecut. 39. Raden Sahidat. 40. Raden Timbang. 41. Panglima Kumis Baja. 42. Haji Muhammad Amin. 43. Panglima Bitik Bahe. 44. Damang Tuntung. 45. Damang Laju. 46. Tamanggung Danom. 47. Tamanggung Angis. 48. Raden Joyo. 49. Panglima Inti. 50. Upeng. 51. Tamanggung Jadam. 52. Panglima Bahi. 53. Tamanggung Lawas. 54. Kiai Jakrawati. 55. Galuh Sarinah. 56. Aji Pangeran Kusumanagara. 57. Panglima Unggis. 58. Panglima Sogo. 59. Panglima Batu Balot. 60. Damung Sayu. 61. Patih Gangsarmas. 62. Gusti Buasan. 63. Gusti Brakit atau Berkek. 64. Panglima Amir. 65. Panglima Usup. 66. Pangeran Perbatasari. 67. Pangeran Aminullah. 68. Antung Durrahman. 69. Gusti Ajit.